Kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yesaya 42 ayat 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Nah teman-teman, Indonesia adalah negara besar yang didiami oleh keturunan Kedar, di mana setiap tahun kuota ke Mekah terus meningkat dan selalu kekurangan. Nah, dari negara yang secara akal manusia mustahil mengenal nama Bapa Yahweh, justru hal ini akan terjadi migrasi besar-besaran. Suatu realitas di lapangan sedang terjadi. Banyak keturunan Kedar mengenal nama Yahweh, justru dari umat Kristen sendiri yang menolak pribadi Yahweh. Penolakan pribadi Yahweh yang dilakukan oleh umat-umat Nasrani itu sesungguhnya memang harus terjadi agar penggenapan firman Tuhan menjadi nyata, sekaligus untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan. Coba kita baca ayat berikutnya. Sebab itu, aku masih akan menentangmu, firman Yahweh, dan aku akan melawan anak cucumu. Maka lintasilah pantai-pantai Kitim, dan lihatlah, dan utuslah orang-orang ke Kedar, dan pahamilah baik-baik dan lihatlah, apakah pernah ada yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukar Elohimnya meskipun mereka bukan Elohim? Namun umatku telah menukar kemuliaan mereka dengan apa yang tidak berguna. Hai langit, tertegunlah akan hal ini dan menjadi gentarlah, sangat ngerilah, firman Yahweh. Sebab umatku telah melakukan dua kejahatan. Mereka meninggalkan aku, mata air kehidupan, untuk menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Kolam bocor yang tidak dapat menampung air. Yeremia 2 ayat 9-13, sementara orang-orang Kedar dari pulau-pulau dan desa-desa memuji Bapa Yahweh dengan pujian baru. Ayat berikutnya dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Yahweh yang membawa pujiannya dari ujung bumi ke dalam laut dan isinya, ke pesisir-pesisir dan yang mendiaminya. Nah teman-teman, kenapa orang-orang Kedar justru bisa menyanyikan nyanyian-nyanyian baru bagi Yahweh, sementara umat-umatnya sendiri yang sudah mengenal nama Yeshua HaMashiach justru menolak? Jawabannya karena sesembahan zaman ini, yaitu materi, sudah menjadi tujuan dalam pelayanan, sehingga para pemimpin rohani tidak berani menyampaikan firman Tuhan dengan benar sesuai dengan isi hati Tuhan. Apalagi menyampaikan kebenaran nama kudus Bapa Yahweh yang satu-satunya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, yang turun menjadi diri Yeshua HaMashiach untuk menyelamatkan jiwa manusia. Kita sangat bersyukur telah dirancang Bapa Yahweh untuk ambil bagian dalam meluruskan hal-hal yang sudah bengkok akibat mamon yang merusak mental para hamba Tuhan. Jadi teman-teman, marilah kita kerjasama dan bekerja bersama-sama dalam mengubah Indonesia agar Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi teman-teman, penentang penyebutan nama Yahweh akan segera dipermalukan karena semakin banyak umatnya dari kandang lain yang bertobat. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun berada. Dan apabila teman-teman diberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan memperoleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.